mungkin langsung ke slide pertama. Ya, kita akan membahas mengenai perkembangan kebijakan moneter dan perkiraan kami mengenai arah suku bunga ke depan kira-kira seperti apa. Jadi overall sebenarnya keputusan dari Bank Indonesia itu selalu ditargetkan kepada beberapa sasaran-sasaran ekonomi, yaitu inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDB. Jadi sebagai informasi bahwa di tahun 2024 BI memproyeksikan range pertumbuhan PDB itu di sekitar 4,7 sampai 5,5%, lebih tinggi dibandingkan dengan di tahun 2023 yang targetnya sebesar 4,5 sampai 5,3%. Dan saat ini memang yang menjadi salah satu pertimbangan adalah stabilitas nilai tukar rupiah ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa memang saat ini volatilitasnya masih cukup tinggi sehingga memang ruang bagi penurunan suku bunga masih agak sedikit terbatas. Next. Jadi kalau kita lihat secara umum sebenarnya overall inflasi itu masih cukup terkendali, sudah beberapa bulan terakhir berada di range target, dan bahkan untuk inflasi inti yang menjadi fokus kebijakan moneter itu sudah 3 bulan terakhir mengalami apa yang berada di bawah target bawah ya 2%. Jadi hal ini juga menunjukkan sebenarnya kalau dari sisi inflasi inti itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu sedang slowing down sehingga demand itu cenderung melambat. Jadi mungkin saat ini kalau kita lihat dari inflasi sebenarnya masih cukup terkendali. Mungkin memang salah satu yang menjadi resiko ya dalam penanganan inflasi adalah volatilitas dari harga bahan-bahan pokok, dan sepertinya memang kalau untuk bahan makanan itu tidak bisa hanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan harus ada koordinasi dengan pemerintah. Next. Seperti saya sebutkan tadi ya bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan kenapa Bank Indonesia masih belum bisa menurunkan suku bunga adalah kondisi ketidakpastian global masih tinggi. Dalam beberapa hari terakhir memang kecenderungan rupiah itu mengalami pelemahan dan kemarin itu sudah berada di sekitar 15.600. Dan kalau kita lihat ya secara month to date atau year to date itu telah mengalami depresiasi sebesar 1,4%. Namun kalau kita lihat sebenarnya depresiasinya itu relatif tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan beberapa mata uang lainnya, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dan kalau kita lihat ke Japanese yen itu sudah melemah hampir 5% sepanjang bulan Januari 2024 ini. Dan mungkin Bank Indonesia masih harus tetap menunggu kepastian ya, karena volatilitas yang terjadi itu disebabkan oleh ketidakpastian akan kapan The Fed itu mulai menurunkan suku bunga. Next. Ya, jadi seperti saya sebutkan tadi ya bahwa inflasi masih relatif cukup stabil meskipun memang untuk volatile barang-barang yang bergejolak ya, yang memang lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan makanan itu memang relatif tinggi, tapi dalam sebulan terakhir itu kecenderungannya ada sedikit penurunan. Dan inflasi mungkin akan bisa lebih tertahan ya sepanjang tahun 2024 ini, mungkin mirip dengan tahun 2023 ya, ketika harga minyak itu cenderung menurun, dan kalau kita perkirakan di 2024 ini akan tetap flat. Seharusnya kalau dari sisi administered price ya jadi yang dipengaruhi oleh harga BBM bersubsidi, non subsidi itu akan relatif terkendali sehingga overall inflasi di sepanjang tahun 2024 ini akan relatif stabil. Next. Dan kalau kita lihat ya faktor lain yaitu dari sisi keseimbangan eksternal. Jadi overall neraca perdagangan ini masih cukup baik ya meskipun tidak setinggi di tahun 2022. Kalau kita lihat trennya di tengah penurunan harga-harga komoditas ini masih cukup baik ya, masih cukup tinggi. Dan kalau kita lihat surplus neraca perdagangan yang sudah terjadi selama 44 bulan berturut-turut itu masih akan tetap terjadi selama tahun 2024. Jadi impact terhadap rupiahnya seharusnya secara fundamental bisa mendorong penguatan rupiah dalam jangka menengah dan jangka panjang. Next.
Dan ini juga akan mendorong dengan surplus neraca perdagangan tersebut, itu impactnya juga tentu saja akan berdampak kepada neraca transaksi berjalan yang menjadi yang juga biasanya mempengaruhi arah Udah boleh cabut belum ya gue? keputusan dari the Fed, dari Bank Indonesia. Jadi kalau kita lihat kondisi external balance itu masih relatif stabil sehingga tidak ada pressure bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter. Next. Dan mungkin memang kalau kita lihat cadangan devisa ya sepanjang tahun atau di akhir tahun 2023 lalu itu tercatat cukup tinggi, mencapai 146,4 billion ya, atau hanya selisih sekitar 500 juta dolar dibandingkan dengan posisi tertingginya yang terjadi di sekitar tahun 2021 lalu. Jadi secara umum kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih cukup baik, meskipun growth-nya sedikit melambat, keseimbangan eksternal bagus, keseimbangan fiskal juga masih bagus, dan kita lihat memang saat ini salah satu risikonya adalah dari fluktuasi nilai tukar rupiah. Next. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dengan berasumsi bahwa The Fed itu akan menurunkan suku bunga, itu kita perkirakan akan dilakukan di bulan Juni kemungkinan ya. Arah pergerakan rupiah sepanjang tahun 2024 ini akan positif. Kemudian inflasinya juga stabil sehingga kalau kita lihat terdapat ruang penurunan suku bunga Bank Indonesia sebesar 100 basis point di tahun 2024 ini. Mungkin demikian dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi.